Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? I hope you are fine today. Ya, saat ini kita sudah masuk ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, silakan disiapkan bukunya sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, semuanya tetap semangat. Ya, tetap belajar di rumahnya. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke teori tentang preposition of place. Ya, tentang preposition of place. Poin bahasannya yang pertama, nah, kita akan mempelajari tentang kata tanya will, ya, sebelum nanti ke preposition of place. Kemudian ada prohibition, kalimat larangan. Dan yang ketiga, baru kita akan masuk ke preposition of place-nya, ya. Nah, kita bahas satu persatu, dimulai dari will dulu. Kata will, ya, atau yang berarti atau bermakna akan, ya, digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, will digunakan untuk hal yang lebih spontanitas, jadi tidak direncanakan terlebih dahulu ya. Jadi secara langsung, secara spontan, misalkan saya mau ke sekolah, saya akan ke Jakarta, itu spontan ya bicaranya. Jadi tidak direncanakan. Oh saya mau kemana nih ya gitu ya. Jadi spontan aja gitu ya. Saya mau ke kamar mandi. Nah itu gunakan will seperti itu. Nah kemudian contohnya nih, contoh yang pertama ini kalimat positif ya, kalimat positifnya. I will go to school. Saya akan pergi ke sekolah. Nah, jika kalimat ini kita rubah ke kalimat negatif, oh maaf bukan kalimat negatif, akan tetapi ke kalimat tanya ya, itu menjadi will you go to school with me? Nah, ini bisa nih seperti ini, gitu ya. Ketika kalian mau membuat kalimat tanya dari kata will, jadi will-nya ditempatkan di depan. Will you go to school with me? Ya, akankah kamu pergi ke sekolah bersamaku? Nah, itu contoh kalimat tanya atau interrogatif dalam bahasa Inggris ya. Yang tadi contoh pertama ini contoh kalimat positifnya. I will go to school ya, saya akan pergi ke sekolah. Kalimat tanyanya will-nya tinggal dipindahkan ke depan ya. Will you go to school with me? Nah, seperti itu ya. Kemudian prohibition, kalimat larangan ya. Pasti ya kalian mengetahui kalimat larangan itu pasti ada kata jangan ya. Jangan. Itu pasti seperti itu kan. Nah, bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Kita lihat. Kalimat larangan digunakan untuk mencegah seseorang dan memperingatkan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi, kalimat larangan itu sudah pasti melarang ya atau mencegah seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, ini adalah eh, apa patternnya ya. Jadi harus seperti ini. Jadi pertama harus ada kata don't dulu, kemudian ditambahkan verb one. Lalu ada tanda serunya. Itu verbal prohibition ini ya. Jadi ini kalimat larangan yang verbal. Ya, jadi berbentuk kata kerja. Contoh, don't go out. Ya, jangan pergi. Ya, jangan pergi keluar seperti itu. Jangan pergi. Don't go out. Kemudian contoh keduanya, don't swim in the river. Jangan berenang di sungai. Nah, ini adalah contoh kalimat larangan ya, yang di dalamnya ada kata kerjanya. Go, ini verb one-nya di sini. Ini don't, kemudian go, ini verb one. Don't, kemudian ini ada swim, ini verb one juga. Ini kata kerja bentuk pertama juga. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian mau membuat kalimat prohibition ya, atau apabila kalian menemukan kalimat yang di depannya ada kata don't, itu pasti kalimat tersebut ya sebagai kalimat larangan atau dalam bahasa Inggris disebut prohibition. Next, kita ke materi preposition of place. Nah, dilihat dari gambar-gambar ini, coba diperhatikan. Di sini ada kucing, kemudian ada kotak, tapi lihat posisi kucingnya. Ada di mana, ya? Ini next to, ini between, ini in front of, ini behind, ini under. Nah, ini adalah preposition of place ini. Ya, kita akan mempelajari tentang posisi suatu benda ya. Ditempatkannya di mana seperti itu. Next to, ya. Next to, kalau misalkan dilihat di sini kucingnya berada di samping kotak, ya.
Di sini, tepat berada di samping kotaknya. Jadi bahasa Inggrisnya, the cat is next to the box. Kucingnya ada di samping kotak. Nah, between, kucingnya ada di mana ini? Ada di antara dua kotak ini ya. Ada di antara dua kotak. Nah, the cat is between the boxes. Nih harusnya ada ES-nya ya. The cat is between the boxes. Jadi, kucing berada di antara kotak ini, dua kotak ini, gitu. Kemudian yang ketiga, in front of. Di depan. Kucingnya ada di depan kotaknya. The cat is in front of the box. Kucing ada di depan kotak, gitu ya. Kemudian kucingnya ada di mana ini? Di belakang. Behind. The cat is behind the box. Kucingnya berada di belakang kotak. Lalu ini under. Di bawah. Ya. The cat is under the box. Kucing berada di bawah kotak. Nah, seperti itu. Ya, di preposition of place ini adalah kata-kata yang menunjukkan posisi suatu benda. Ya, posisi suatu benda ada di mana? Apakah dia di depan, di samping, di belakang, di bawah, di antara, gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya. In, di dalam. On, di atas. Tadi under sudah ya, di bawah. In front of juga sudah tadi, di depan. Behind, di belakang. Next to, di samping. Above. Ini above, di atasnya, dia tidak nempel. Beda dengan on. Kalau on, dia di atasnya nempel. Kalau above, di atasnya dia ngegantung. Gitu ya. Ngegantung seperti ini. Ini above. Di atas juga artinya sama. Kemudian, below. Ini. Ya. Below ini ada di bawah, tapi di bawahnya beda dengan under. Ya, kalau under dia di bawahnya nempel seperti ini, kalau below di bawahnya seperti ini, menggantung. Kemudian between tadi di antara, on the left di sebelah kiri. Nah, opposite berhadapan seperti ini, ya. Atau berlawanan gitu ya, berlawanan, opposite seperti kalau ini artinya lawan kata, kalau ini opposite di sini kalau misalkan ke benda ini berlawanan gitu ya, atau berhadapan. On the right ini sebelah kanan. Nah, ini adalah posisi-posisi atau disebut dengan preposition of place. Seperti itu. Nah, thanks for your attention ya. Terima kasih. Itu materi bahasa Inggris kita kali ini. Simple tapi mudah dipahami dan semoga kalian juga paham. Ya, apabila kurang paham bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Ya, kita closing dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next pertemuan ya. Kita ketemu lagi dengan pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.